والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته بالآذان بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه المكتوب بين كاتبيه خاتم النبوة ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العلماء لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد سادتنا المحترم المكرمون para sesepuh bin sepuh, para ulama, para asatidzah, para habaib, khususnya Habib Abdul Rahman As-Sattar wal akh waladi Gus Halim dan para sesepuh lainnya, para asatidz. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat saya, takdim kita, ihtiram kita kepada para beliau. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Damil, Pak Kapolsek serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Bapak Kepala Kelurahan, Pak RT RW serta perangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka acara malam hari ini dalam rangka kabut berselawat. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin hampir 1 bulan, besok tanggal 25 Syawal, insyaallah ke 26 hari sudah, kelihatannya baru kemarin, tapi ternyata kok sudah 25 atau 26 hari kita dididik oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dididik yang pertama, mampu atau tidak kita saling peduli di antara sesama kita, membangun di antara sesama kita, saling asah asih asuh mengayomi di antara kita. Bisa tidak memberikan contoh perilaku pembekalan terhadap diri kita sampai bisa dicontoh oleh regenerasi sekarang dan yang akan datang. Apa di antaranya? Kita semuanya menjalankan Shaimur Ramadan. Ternyata di dalam Shaimur Ramadan ada pembangunan 2 hal. Yang pertama pembangunan jiwa, yang kedua pembangunan badannya atau fisik. Sebelas bulan sudah kita menjalankan makan, minum, dan lain sebagainya. Bahkan kita tidur, pencernaan kita pun tidak pernah berhenti bekerja mengelola apa yang kita makan atau memproses.
Kalau kita pelajari secara mendalam, umpama kita ini punya bejana, tapi yang tidak pernah dicuci. Kalau piring, sendok, gelas, pakaian, saben hari boleh kita katakan telah mencucinya. Sedangkan secara badan, secara lahiriah, dari mulai cuci muka biasa sampai wudhu, dari mandi biasa sampai mandi besar, mestinya kita dituntut oleh dari wudhu itu sendiri sampai kepada hasil karya buah Ramadan. Dan ini sinambung, tidak bisa dipisah-pisahkan karena akan membuahkan amal perbuatan untuk bekal setiap lampah laku kita sehari-hari. Terutama kita ambil dari wudhu. Kelihatannya mudah, hanya untuk mentaati perintah syariat. Kalau sholat harus berwudu, tapi filosofinya dalam wudu, di balik wudu itu sendiri ada apa? Ini yang jarang mau menguat. Kalau kita ini tahu rahasia wudu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengambil wudu ketika membasuh mukanya, maka keluarlah beberapa dosa-dosanya. Nah, lingkaran muka ini yang namanya wajh mempunyai anggota mata, mempunyai anggota hidung, mempunyai anggota mulut. Ketika kita wudhui, menghasilkan, mengeluarkan dosa dari permukaan kita, semakin tawadhu, rendah diri atau tidak. Kalau muka ini selalu disiram air wudhu, akan melahirkan, membuahkan yang sangat luar biasa. Artinya mutawadhiin. Wong Jawa nganan ngendikake andhap asor. Atau sebaliknya, semakin kita mengadap, semakin kita sombong atau tidak. Ini baru dari wudhu. Semakin kita wudhu, semakin malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah diberikan fadl kepada kita, berupa kita mampu menjalankan sholat, tidak mungkin kalau kita katakan saya mampu. Itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya membawa sholat tersebut menjurus ke terima kasih atau syukur. Kita masih diberi waktu, diberi untuk menghadap kepada Allah dengan menundukkan kepala, disertai takbir Allahu Akbar, dan tahu ketika makna takbir itu sendiri, dialah yang maha besar. Al-Akbaru huwar Rahman, Al-Akbaru huwar Rahim, Al-Akbaru huwal Malik, Al-Akbaru huwal Quddus, Al-Akbaru huwal Mu'min, Al-Mu'minu As-Salamul Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir,
tahu makna dalam hakikat apa yang ada di dalam takbir Allahu Akbar, maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, kalau engkau tiada sekutunya maha besar, aku ini tidak ada artinya apa-apa. Maka semakin takbir justru semakin tawadhu ketika sholat, karena memandang bahwa dialah yang maha besar, maha dalam segala sifat-sifatnya. Tidak sembarangan orang baca takbir umpamanya. Lu kok tertawa bapaknya? Kalau aulia para ulama kalau bau takbir itu ya Allah merinding. Karena apa? Anak abdun dhaifun, saya hambanya lemah, engkaulah yang maha besar. Hanyalah taufik dan hidayahmu yang kupohon, yang ku. Itu hebatnya. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, hilanglah akuisme yang ada pada diri kita. Saya alim, saya pinter, saya tokoh, saya Allahu Akbar, selesailah. Cuma hanyalah Dia yang maha besar, maha kuasa, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya. Ini baru muka. Dengan mutawadhi'in, dengan rendah dirinya akan melahirkan muka basyasyah, senyum. Orang melihat mukanya itu senang, indah gitu kan. Bukan mukanya terus. Ada lagi yang sudah begini kasih salam Assalamualaikum. Ini dakwah dari mana? Mukanya Rasulullah selalu senyum luar biasa. Orang tidak punya uang begitu melihat wajahnya Rasulullah gembira. Itu hebatnya. Bukan malah lihat wajahnya sumpah. Karena apa? Tahu hakikat takbir luar biasa. Niat wajah menghadap kepada Allah. Buah dari itu melahirkan tawadhu, rendah diri. Sekali lagi, mukanya mempunyai filter, matanya yang terkena air wudhu mempunyai filter. Kalau mata ini sudah mempunyai filter, lain pandangannya. Tapi kalau mata ini hasil karya wudhu sudah tidak mempunyai filter, lain bahasa. Selalu melihat orang susah, lihat orang aibnya dan lain sebagainya. Jarang untuk digunakan melihat teman saya adalah baik, beliau anak baik dan sebagainya. Selalu matanya karena jernih. Karena apa? Bibarokatil ma'il wudhu. Itu hebatnya. Tidak mau mempunyai mata digunakan suka membuka aibnya teman sendiri, aibnya orang lain. Ini kalau mata sudah mempunyai filter. Tapi kalau mata ini sudah tidak mempunyai filter, paling asik cari aibnya orang lain. Sebab apa? Punya modal. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Modalnya disimpan dengan menyimpan aibnya orang lain. Padahal kalau berani menunjuk ke sana, yang ke sini itu 3. Coba orang nuding ke sana, berapa yang ke sini? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang ditunjuk itu lebih baik daripada dirinya. Sebenarnya kan itu. Tapi tidak sadar. Karena sudah apa? Mahjubun. Tertutup karena apa? Akuisme, karena kesombongannya. Itu. Maka alhamdulillah kita syukur kepada Allah, mata kita masih bisa untuk melihat hal-hal yang baik.
Begitu juga mulut kita. Tutur kata kita. Kalau ini sudah min barakatil wudu, jangan kalah dengan pakaian yang seperti putih-putih begini. Kalau pakaian putih itu mau duduk di tempat yang tidak pas, takut kalau pakaiannya kotor, mau tidak mau. Padahal kalau kotor lepas, cuci lagi, selesai. Ini yang paling repot, berbahayanya mulut yang biasa suka diwudui saben hari, tapi mulutnya keluarnya kotor terus. Jadi kalah dengan kain putih. Akhirnya kata perkataan ini tidak akan mendidik kepada keluarga, pada lingkungan dan lain sebagainya, karena mulutnya kurang baik. Biasanya yang tadi hasil air wudhu hilang sedikit demi sedikit. Maka dari itu pentingnya lisan yang telah diwudhui tidak akan sembarangan mempunyai perkataan menyakitkan hati orang, memancing orang dan lain sebagainya, supaya orang itu marah dan lain sebagainya. Ini mulut kelihatannya kecil, walisanu saghiru jirmuhu, lisan ini kecil bentuknya, lidah ini tak bertulang benar, tapi ini kalau sudah bicara, pedang yang diasah 1 bulan kalah dengan tajamnya mulut. Loh, itulah sepele kelihatannya. Nah, mampu tidak kita membuahkan hasil karya wudhu tersebut? Lagi telinga kita dikasih air wudhu, setelah 2 tangan terus tangkap telinganya. Coba, bisa tidak membuat filter di telinga kita, tidak mudah kemakan omongan-omongan yang akan menjatuhkan martabat dirinya sendiri, yang akan menjadikan kacau, terkadang senang melihat pecah belah karena faktor telinga tidak mempunyai filter. Belum apa-apa, belum jelas sudah pop. Ini telinga yang tidak mempunyai filter, airnya wudhunya percuma akhirnya. Tapi kalau mempunyai, dilatih, ya Allah, telinga ini suara nggak benar, ini memecah belah umat nih, ini akan memecah belah bangsa nih. Ya Allah, jangan dulu, ayo tabayun dahulu. Itu hebatnya telinga yang mempunyai filter dengan sebab air wudhu. Kembali kepada puasa. Sampai Rasulullah bersabda, sumu tasihu, puasa adalah untuk sehat. Sehat fil ruh, sehat dalam jiwa, sehat di dalam badannya. Dan ini kerjasama yang luar biasa. Susunan manusia itu dari kepala ini mempunyai dibagi 4, tapi yang terkenal atau yang masyhur otak besar dan otak kecil. Otak kecil letaknya di sebelah kiri, itu di tengah-tengah ada memorinya. Kalau bahasa sekarang disebut chip Bapak-bapak. Ini memori ini luar biasa, menampung, merekam. Tapi terkadang memori ini bisa rusak karena ada faktor lain. Di bawah ini mulut. Mulut mempunyai keistimewaan selain untuk berbicara, bahwa di dalam gusi-gusi ini dan gigi, setiap habis makan, kita makan, itu mesti mengeluarkan satu benda yang namanya enzim. Dan enzim dari mulut itu akan membantu mengunyah makanan. Dari makanan itu langsung ke pencernaan. Dari pencernaan dibantu oleh air empedu menetes di pencernaan. Setelah digilas makan, dibantu oleh pankreas bagaimana mengeluarkan insulin. Dari pankreas disaring sampai